Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Fitria dari Kimia 2018, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Di video ini saya akan membahas kimia unsur tentang unsur-unsur halogen. Nah, apakah kamu tahu apa itu halogen? Kalau kita melihat dari tabel periodik, halogen adalah kelompok unsur yang termasuk ke dalam golongan 7A. Halogen itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan unsur yang akan menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam halogen adalah fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada video ini ada konfigurasi elektron, penggambaran atom, kelimpahan unsur, sifat fisik dan kimia, manfaat, dan yang terakhir, pembuatan unsur. Yang pertama, saya membahas kelimpahan unsur halogen. Pada fluorin, sumber terdapatnya yaitu fluorspar atau CaF2, kemudian kriolit atau NaFaLF3, dan fluorapatit atau CaPO4 3 kali F. Kemudian klorin, sumber terdapatnya yaitu gas klorin, kemudian mineral-mineral karnalit, silfit, halit, MgCl2 dan CaCl2. Kemudian bromin, sumber terdapatnya yaitu senyawa logam bromida, air laut, dan endapan garam. Pada iodin, sumber terdapatnya yaitu air laut dan natrium iodidat atau NaLO3. Sedangkan astatin diproduksi secara sintesis dengan menembakkan bismut dengan partikel alfa dan diperoleh secara alami dari peluruhan thorium atau uranium. Sebelum masuk ke sifat fisik, saya akan membahas konfigurasi elektron beserta gambar atom bor. Pada fluorin, nomor atomnya 9, dengan konfigurasi elektron mekanika kuantumnya 1s2, 2s2, 2p5, dan konfigurasi elektron model atom bor ada 2 kulit yaitu 2, 7, dan pada klorin nomor atomnya 17 dengan konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Ne 3s2, 3p5, dan konfigurasi elektron model atom bor ada 3 kulit yaitu 2, 8, 7. Kemudian bromin nomor atomnya 35, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Ar 4s2 3d10 4p5, dan model atom bornya ada 4 kulit 2 8 18 7. Kemudian iodin nomor atomnya 53, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Kr 5s2 4d10 5p5, dan ada 5 kulit yaitu 2 8 18 18 7. Yang terakhir astatin dengan nomor atomnya 85, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Xe 6s2 4f14 5d10 6p5, dan konfigurasi elektron model atom bornya ada 6 kulit yaitu 2 8 18 32 18 7. Dalam penggambaran model atom bor dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya. Orbit dikenal juga sebagai kulit atom. Jadi, penggambaran atom bor berdasarkan jumlah kulit atom yang dilihat pada konfigurasi elektron model atom bor. Seperti fluorin ada 2 kulit, klorin 3 kulit, bromin 4 kulit, iodin 5 kulit, dan astatin 6 kulit. Selanjutnya pembahasan sifat fisik unsur halogen. Nah, untuk nomor atom dan konfigurasi elektron sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya ya. Nah, sifat fisik unsur halogen ini saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu sifat-sifat yang kecenderungannya bertambah dari F ke At dan sifat-sifat yang kecenderungannya berkurang dari F ke At. Untuk sifat-sifat yang kecenderungannya bertambah dari F ke At dapat kita lihat pada tabel di sini, yaitu jari-jari atom, titik leleh, dan titik didih. Kenapa jari-jari atom? Karena jari-jari atom dari F ke At semakin banyak kulitnya. F itu hanya ada 2 kulit, Cl 3 kulit,
Br 4 kulit, I 5 kulit, dan At 6 kulit. Nah, semakin banyak kulit berarti jarak antara inti atom dengan elektron terluar atau yang kita namakan jari-jari atomnya semakin besar. Pada titik leleh dan titik didih sama penjelasannya, karena erat kaitannya dengan Mr atau Ar. Jadi, kalau Ar semakin besar dari FCl, BrI, dan At, Ar-nya semakin bertambah. Nah, kalau Ar-nya semakin besar atau bertambah, maka titik leleh dan titik didih juga mengikuti, semakin besar juga. Artinya, titik leleh fluorin paling kecil dan titik leleh dari astatin itu semakin besar. Selanjutnya, sifat yang kecenderungannya berkurang dari F ke At. Nah, apa saja? Yang pertama, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron dari kulit terluar. Jadi, kalau misalnya fluorin, kulit terluarnya di kulit kedua dibandingkan sama iodin yang kulit terluarnya di kulit kelima. Lebih mudah mana untuk melepasnya? Ingat, faktor penentunya adalah gaya tarik inti. Karena fluorin ini kulit terluarnya di kulit kedua, maka jarak ke inti semakin kecil. Karena jarak intinya semakin kecil, gaya tarik-menarik antara proton pada inti atom dan elektron pada kulit terluar dari atom itu semakin besar karena semakin dekat. Karena gaya tarik intinya semakin besar, maka elektron itu semakin sulit untuk lepas dengan iodin yang kulitnya banyak. Karena elektron itu susah lepas, sehingga energi ionisasi dari fluorin itu semakin besar. Cl semakin kecil, Br semakin kecil, iodin semakin kecil, dan astatin makin kecil lagi. Untuk yang kedua, yaitu afinitas elektron dan keelektronegatifannya. Untuk afinitas elektron dan keelektronegatifan ini kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron. Jadi, kalau misalkan unsur ini semakin mudah menerima elektron, maka afinitas elektron dan keelektronegatifannya semakin besar. Bedanya, afinitas elektron kecenderungan menerima elektronnya dalam bentuk unsur bebas, tapi kalau keelektronegatifan kecenderungannya menerima atau menarik elektron dalam senyawa. Nah, misalnya pada fluorin kulitnya kan berdua, berarti gaya tarik intinya semakin besar. Karena gaya tarik inti terhadap elektron besar, maka elektron yang berada di luar atom lebih mudah tertarik ke atom dibandingkan iodin yang kulitnya 5. Sehingga di sini afinitas elektron dan keelektronegatifan dari si fluorin ini paling besar. Cl semakin kecil, Br semakin kecil, dan iodin paling kecil. Lalu astatin pun paling kecil lagi dari unsur-unsur halogen ini. Selanjutnya, sifat kimia unsur halogen. Nah, pada wujud suhu kamar fluorin, gas kuning pucat, wujud klorin, gas kuning kehijauan, wujud bromin, cairan merah kecoklatan, iodin wujudnya padatan ungu kehitaman, dan astatin padatan yang mengandung radioaktif. Kenapa ada yang berbentuk gas, cairan, dan padatan? Karena dari fluorin sampai ke astatin itu titik lelehnya semakin besar. Dan semua unsur halogen ini berbau menusuk dan beracun, serta mempunyai 2 atom molekul atau diatomik. Jadi nanti akan bertemu dalam bentuk F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Selanjutnya, manfaat unsur halogen. Pada fluorin bisa digunakan untuk mengolah bahan bakar nuklir, bisa digunakan dalam pasta gigi dan air minum untuk mencegah gigi berlubang. Kemudian klorin. Pada dunia industri, klorin biasanya digunakan dalam pembuatan kertas, pembalut wanita, antiseptik, insektisida, makanan, zat warna, produk, minyak mumi, dan obat-obatan. Pada produksi kertas, klorin berfungsi untuk menghilangkan tinta pada produksi kertas daur ulang atau sebagai pemutih pulp kayu sebelum diolah menjadi kertas. Klorin juga bisa menjadi pembunuh mikroba dan bakteri pada air minum. Kemudian unsur bromin digunakan untuk disinfektan, zat tahan api, senyawa pemurni air, pewarna obat, pembersih sanitasi, penghitam film pada fotografi, dan sebagai bahan aditif pada bensin. Kemudian iodin dapat mencegah penyakit gondok,
sebagai obat antiseptik dan obat bius, dan bisa digunakan sebagai indikator adanya kandungan pati atau sakarida pada sampel makanan. Yang terakhir, unsur astatin dapat digunakan sebagai pelacak radioaktif dan dalam pengobatan kanker. Dan pembahasan berikutnya yaitu pembuatan unsur halogen. Yang pertama, fluorin. Pembuatannya elektrolisis kalium hidrogen fluorida dalam cairan hidrogen fluorida atau bisa disebut sintesis Molson. Reaksinya, di katoda terbentuk gas hidrogen, sedangkan di anoda terbentuk gas fluorin. Jadi, fluorinnya terbentuk di anoda. Kemudian, pada klorin, pembuatannya bisa dengan dua cara, yaitu proses Decon dan proses Wedon. Pada proses Decon, reaksinya 4HCl plus O2 menjadi 2Cl2 plus 2H2O, dan proses Weldon yaitu MnO2 plus 4HCl menjadi MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Pada pembuatan bromin adalah dengan elektrolisis ion bromida dengan gas klorin atau melalui reaksi pendesakan antar halogen. Reaksinya, Cl2 plus 2NaBr menjadi Br2 plus 2NaCl. Pada saat gas klorin bereaksi dengan natrium bromida, si Cl akan mengusir si Br, sehingga Br-nya sendirian, maka terbentuklah unsur bromin. Pada pembuatan iodin pun prinsipnya sama. Elektrolisis ion iodida dengan gas klorin atau reaksi pendesakan antar halogen, reaksinya Cl2 plus 2NaI menjadi I2 plus 2NaCl. Jadi, ion iodida yang terdapat pada senyawa NaI diusir oleh Cl2. Jadi, sekarang Cl yang berikatan dengan Na dan I2-nya menjadi sendirian di unsur bebas, sehingga iodin pun terbentuk. Pada pembuatan astatin, astatin merupakan unsur radioaktif dengan waktu paruh yang pendek, sehingga mudah sekali meluruh dan mudah sekali berubah menjadi unsur lain, sehingga jarang ditemukan. Namun, dapat terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium-235 dan uranium-238, atau dihasilkan dari integrasi thorium dan uranium dengan menghasilkan neutron alamiah. Oke, sekian video pemaparan tentang unsur golongan 7A. Nah, jika ada saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.